Tidak semua prajurit gugur di medan perang. Sebagian justru jatuh di tempat yang seharusnya paling aman. Di balik barak, di balik perintah, dan di balik kata disiplin, sebuah nyawa melayang. Nama itu adalah Prada Laki Namo. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum. Ini adalah kisah tentang kuasa yang melampaui batas, tentang komandan dan bawahan, tentang pangkat yang diuji oleh keadilan. Ketika sidang lanjutan digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, semua mata tertuju pada satu momen yang menentukan. Pembacaan tuntutan terhadap Letu Infantri Ahmad Faisal, 12 tahun penjara, pemecatan dari dinas militer. Apakah itu cukup untuk menebus satu nyawa? Atau justru membuka luka yang lebih dalam? Inilah kisah di balik palu hakim. Inilah detik-detik ketika hukum, kehormatan, dan kemanusiaan saling berhadapan. Tak ada ampun. Inilah sidang yang mengguncang nurani. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Pagi itu, langit Kupang tidak sepenuhnya cerah. Awan kelabu menggantung rendah seolah ikut memikul beban yang akan ditumpahkan di Pengadilan Militer 315 Kupang. Sejak pukul 8, halaman gedung pengadilan sudah dipenuhi orang-orang dengan wajah tegang. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan. Hanya bisik-bisik pelan yang syarat emosi. Hari itu bukan sidang biasa. Hari itu adalah sidang pembacaan tuntutan dalam kasus yang telah mengoyak rasa keadilan banyak orang. Kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Laki Namo. Di deretan kursi pengunjung, Maria Namo duduk dengan punggung kaku. Tangannya menggenggam tas hitam kecil yang sudah tampak usang. Sejak anaknya meninggal, tas itu selalu dibawanya kemanapun, seolah menjadi satu-satunya benda yang memberinya rasa aman. Di sampingnya, Yosef Namo, sang ayah, menatap lurus ke depan. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak kenangan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Setiap langkah kaki aparat yang lalu lalang di lorong pengadilan terdengar jelas. Terlalu jelas. Seakan gedung itu sengaja membiarkan setiap suara menjadi pengingat bahwa hari ini adalah hari yang menentukan. Pukul 9 tepat, pintu ruang sidang dibuka. Semua berdiri. Di kursi terdakwa, Letu Infantri Ahmad Faisal masuk dengan seragam dinas lengkap. Pangkat di pundaknya masih terpasang. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Ia duduk tegak, tangan terlipat rapi di atas paha. Tidak ada raut gelisah. Tidak ada tatapan mencari-cari keluarga. Seolah ia hanya menjalani rutinitas administratif, bukan sidang yang mempertaruhkan masa depan dan kehormatannya. Namun di sudut lain ruangan, waktu terasa berjalan sangat lambat bagi keluarga korban. Nama Prada Laki Namo kembali disebut oleh Panitera. Seketika dada Maria terasa sesak. Nama itu bukan sekadar identitas. Itu adalah suara anaknya yang dulu memanggil, "Mama," setiap pagi. Itu adalah mimpi yang terputus sebelum sempat menjadi kenyataan. Ketua Majelis Hakim, Kolonel CHK Haji Prabowo, membuka sidang dengan suara berat dan formal. Ia menyampaikan bahwa agenda sidang hari itu adalah pembacaan tuntutan dari auditor militer terhadap terdakwa. Kalimat itu saja sudah cukup membuat suasana ruangan berubah drastis. Tak ada lagi batuk kecil, tak ada lagi kursi bergeser. Semua mata tertuju ke satu sosok yang berdiri dari kursinya. Mayor CHK R. Simanjuntak, auditor militer. Langkahnya mantap menuju podium. Ia membawa map tebal berwarna coklat, berisi rangkuman peristiwa yang telah menyeret banyak orang ke pusaran duka dan kemarahan. Saat ia membuka map itu, terdengar suara kertas yang bergesekan, suara kecil yang justru terasa menggelegar di telinga Maria. Sidang tuntutan ini bukan hanya soal pasal dan hukuman. Ini tentang hubungan kuasa, tentang komandan dan bawahan, tentang batas yang dilanggar di tempat yang seharusnya menjunjung disiplin dan kehormatan. Sebelum tuntutan dibacakan, Mayor Simanjuntak mengulas kembali pokok perkara. Tentang seorang prajurit muda bernama Prada Laki Namo. Tentang peristiwa kekerasan yang terjadi bukan di medan perang, bukan saat latihan tempur, melainkan dalam konteks internal satuan. Setiap kalimat terasa seperti membuka kembali luka lama. Maria menunduk. Tangannya bergetar. Ia tidak berani menatap terdakwa terlalu lama. Bukan karena takut, tetapi karena ia khawatir kemarahannya akan pecah di tempat yang salah. Di sisi lain ruangan, beberapa prajurit yang hadir sebagai saksi tampak menahan napas. Mereka tahu, apapun hasil sidang ini,
dampaknya akan menjalar jauh ke dalam tubuh institusi. Ketika Mayor Simanjuntak berhenti sejenak, ruangan terasa semakin pengap. Seolah semua orang tahu bahwa kata-kata berikutnya akan mengubah segalanya. Hari itu, di ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang, masa lalu dan masa depan bertabrakan. Hari itu, bukan hanya Letu Ahmad Faisal yang diadili, tapi juga sejauh mana keadilan berani menembus pangkat dan jabatan. Dan pembacaan tuntutan baru saja akan dimulai. Suasana ruang sidang semakin menegang ketika Mayor CHKR Simanjuntak menarik napas panjang sebelum mulai membacakan tuntutannya. Tidak ada pengeras suara berlebihan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jelas, tajam, dan tanpa ragu. Ia menatap sejenak ke arah majelis hakim, lalu mengalihkan pandangan ke kursi terdakwa. Letu Infantri Ahmad Faisal tetap duduk tegak. Tatapannya lurus ke depan, tidak menunduk, tidak pula menantang. Wajahnya seolah membatu, seperti seorang prajurit yang telah dilatih untuk menahan apapun, bahkan ketika hidupnya sendiri sedang ditentukan. Mayor Simanjuntak mulai membacakan uraian hukum. Ia menyebutkan kronologi yang telah digali dari keterangan saksi, visum, serta rangkaian peristiwa yang terjadi di lingkungan satuan. Uraian itu disampaikan dengan bahasa formal, namun maknanya sangat telanjang. Kekerasan itu nyata, berulang, dan disengaja. Kata disengaja diucapkan dengan penekanan. Di bangku pengunjung, Marian Namo refleks mengangkat kepala. Kata itu seperti pisau yang menancap tepat di dadanya. Selama ini, ia masih berharap, sekecil apapun, bahwa kematian anaknya bisa saja disebut kecelakaan, kesalahan prosedur, atau kelalaian. Tapi tuntutan ini menutup semua celah harapan itu. Mayor Simanjuntak melanjutkan, menjelaskan posisi terdakwa sebagai komandan kompi. Sebuah jabatan yang memiliki kuasa penuh atas bawahan. Sebuah posisi yang seharusnya menjamin keselamatan, bukan justru menjadi sumber ancaman. Ia menegaskan bahwa hubungan atasan dan bawahan dalam militer adalah hubungan yang tidak setara. Ketika kekerasan dilakukan dari atas ke bawah, dampaknya bukan hanya fisik, tapi juga psikologis dan struktural. Setiap kalimat terasa berat, setiap jeda terasa menyiksa. Beberapa prajurit yang duduk sebagai saksi tampak menelan ludah. Mereka tahu, apa yang dibacakan hari itu adalah sesuatu yang jarang terdengar secara terbuka, kritik keras terhadap penyalahgunaan kuasa di dalam barak. Ketika Mayor Simanjuntak menyebut kembali nama Prada Laki Namo, suara Maria pecah dalam isakan tertahan. Yosef Namo langsung menggenggam tangan istrinya, kuat-kuat, tangannya kasar, penuh urat, tangan seorang ayah yang gagal melindungi anaknya. Setidaknya itulah perasaan yang terus menghantuinya. Lalu, tibalah momen yang paling ditunggu sekaligus paling ditakuti. Mayor Simanjuntak menegakkan badan. Suaranya menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Ia menyatakan bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memukul dan menumbuk bawahan, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Beberapa orang di ruang sidang menahan napas. Tak ada gumaman, tak ada suara kursi bergeser. Hening total. Kemudian, kalimat itu pun diucapkan. Menuntut terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal dengan pidana penjara selama 12 tahun. Angka 12 tahun menggantung di udara. Terasa lama. Sangat lama. Bagi Maria, angka itu tidak bisa dibandingkan dengan satu hari pun bersama anaknya. Tidak ada hitungan waktu yang mampu mengganti nyawa. Namun untuk pertama kalinya sejak kematian Prada Laki, ia merasakan sesuatu yang mendekati kelegaan, bahwa penderitaan anaknya tidak diabaikan begitu saja. Di kursi terdakwa, Letu Ahmad Faisal tampak mengedipkan mata sekali. Hanya sekali. Selebihnya, wajahnya tetap terkunci. Tidak ada protes. Tidak ada reaksi emosional yang terlihat jelas. Namun Mayor Simanjuntak belum selesai. Dengan nada yang sama tegasnya, ia menambahkan tuntutan tambahan, pemecatan dari dinas militer. Beberapa hadirin terkejut. Ada yang langsung menoleh. Ada yang menghela napas panjang. Pemecatan berarti akhir dari segalanya. Pangkat, jabatan, kehormatan, dan karir yang dibangun bertahun-tahun. Ketua Majelis Hakim, Kolonel CHK Haji Prabowo, mencatat dengan serius. Wajahnya dingin, profesional. Namun matanya menunjukkan bahwa ia paham betul beratnya tuntutan ini.
Sidang tuntutan itu seakan menjadi garis tebal yang memisahkan masa lalu dan masa depan semua orang di ruangan tersebut. Bagi keluarga korban, ini adalah pengakuan bahwa anak mereka bukan mati sia-sia. Bagi terdakwa, ini adalah awal dari kemungkinan kehilangan segalanya. Dan bagi institusi militer, ini adalah ujian. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang pangkat? Ketika Mayor Simanjuntak menutup map tuntutannya dan kembali ke tempat duduk, ruang sidang masih terdiam. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak. Yang ada hanyalah emosi yang menggumpal, menunggu dilepaskan di babak berikutnya. Karena satu hal jelas. Setelah tuntutan ini dibacakan, sidang Pradalakinamo tak akan pernah sama lagi. Setelah tuntutan dibacakan, ruang sidang tidak langsung kembali hidup. Hening masih menggantung, tebal. Seolah setiap orang di dalam ruangan sedang mencoba mencerna satu kalimat yang sama, 12 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Bagi sebagian orang, itu hanya angka dan istilah hukum. Bagi Letu Infantri Ahmad Faisal, itu adalah ancaman nyata terhadap seluruh hidup yang ia bangun sejak hari pertama mengenakan seragam hijau. Dan bagi keluarga Pradalakinamo, itu adalah secercah keadilan yang datang terlambat, namun akhirnya datang. Ketua Majelis Hakim, Kolonel CHK Haji Prabowo, memandang ke arah terdakwa. Tatapannya tenang, tapi tajam. Ia bertanya dengan suara datar, apakah terdakwa memahami tuntutan yang baru saja dibacakan? Letu Ahmad Faisal berdiri. Gerakannya kaku, namun terlatih. Ia menjawab singkat bahwa ia memahami tuntutan tersebut. Tidak ada bantahan. Tidak ada pernyataan emosi. Hanya kalimat pendek yang terdengar formal, seperti laporan rutin seorang perwira kepada atasannya. Namun bagi banyak orang di ruangan itu, justru sikap itulah yang terasa dingin dan menyesakan. Maria Namo menatap terdakwa tanpa berkedip. Di matanya, pria berseragam itu bukan lagi komandan, bukan pula perwira. Ia adalah wajah terakhir yang selalu ia bayangkan setiap kali mengingat hari ketika anaknya tak pernah pulang. Yosef menggenggam tangan istrinya lebih erat. Ia bisa merasakan tubuh Maria gemetar. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang selama ini tertahan, amarah, duka, dan kelelahan yang menumpuk selama berbulan-bulan proses hukum berjalan. Sidang sempat diskors singkat. Di lorong pengadilan, suasana berubah menjadi lebih gaduh. Beberapa pengunjung mulai berbisik dengan nada tinggi. Ada yang menyebut tuntutan ini sebagai langkah berani, ada pula yang menyebutnya peringatan keras bagi atasan yang menyalahgunakan kuasa. Namun tak sedikit juga yang terlihat ragu. Di balik suara-suara itu, terselip pertanyaan besar yang tak terucap. Akankah vonis nanti benar-benar seberat tuntutan? Kembali ke dalam ruang sidang, Letu Ahmad Faisal duduk lagi di kursi terdakwa. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, ia tampak menghela napas panjang. Wajahnya masih terkunci, namun sorot matanya berubah. Bukan lagi datar, melainkan berat. Ia tahu, tuntutan pemecatan bukan sekadar hukuman tambahan. Dalam dunia militer, itu berarti kehilangan identitas. Tidak lagi disebut perwira, tidak lagi bagian dari satuan, tidak lagi berada dalam barisan yang selama ini menjadi rumahnya. Mayor CHKR Simanjuntak mencatat sesuatu di berkasnya. Ia tahu tuntutan ini akan menuai pro dan kontra. Namun baginya, perkara ini bukan soal citra institusi, melainkan soal batas yang telah dilanggar terlalu jauh. Di hadapan majelis hakim, auditor militer telah menyatakan sikap, kekerasan yang berujung pada kematian, terlebih dilakukan oleh atasan, tidak boleh ditoleransi. Sementara itu, Maria akhirnya tak mampu menahan air mata. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pelan, namun penuh getaran. Seorang petugas mendekat, mencoba menenangkan. Yosef menunduk, rahangnya mengeras. Ia berjanji dalam hati, apapun hasil akhir sidang nanti, ia tidak akan berhenti memperjuangkan nama anaknya. Sidang hari itu belum sampai pada putusan. Masih ada pledau. Masih ada replik dan duplik. Namun satu hal sudah berubah selamanya. Narasi tentang Pradalakinamo kini tercatat dalam sejarah hukum militer. Bukan sebagai angka statistik. Bukan sebagai laporan internal. Tapi sebagai perkara yang menyeret seorang komandan ke kursi terdakwa dengan ancaman hukuman berat. Ketika palu hakim diketuk menandai penundaan sidang, semua orang tahu, babak berikutnya akan jauh lebih emosional. Karena setelah tuntutan dibacakan,
pertarungan sebenarnya baru dimulai. Antara pembelaan terdakwa dan jeritan keadilan keluarga korban. Dan di atas semuanya, satu pertanyaan terus menggema di benak publik. Apakah hukum akan benar-benar berdiri tegak? Atau kembali menunduk di hadapan pangkat? Sidang kembali dibuka setelah jeda. Sore itu, cahaya matahari Kupang menembus kaca jendela ruang sidang, memantulkan bayangan panjang di lantai. Udara terasa lebih panas, bukan hanya karena cuaca, tetapi karena emosi yang mulai tak terkendali. Agenda berikutnya adalah pembacaan pledau, pembelaan dari pihak terdakwa. Disinilah segalanya berubah. Kuasa hukum Letu Infantri Ahmad Faisal berdiri, membawa setumpuk berkas. Nada suaranya tenang, terukur, seperti seseorang yang telah menyiapkan setiap kalimat dengan cermat. Ia membuka pledau dengan menyebut latar belakang terdakwa sebagai prajurit berprestasi, seorang komandan yang telah lama mengabdi, dan menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi tidak pernah diniatkan untuk menghilangkan nyawa. Kalimat itu terdengar seperti sengatan listrik bagi keluarga korban. Maria Namo mengangkat kepala dengan cepat. Matanya membesar. Tangannya yang sejak tadi menggenggam sapu tangan mulai bergetar. Baginya, kata, tidak diniatkan, terasa seperti upaya menghapus penderitaan anaknya hanya dengan satu frasa hukum. Kuasa hukum melanjutkan. Ia menyebut tekanan tugas, beban komando, dan dinamika internal satuan. Ia bahkan menyiratkan bahwa tindakan terdakwa merupakan bagian dari upaya pendisiplinan yang kelewat batas, bukan kekerasan yang disengaja. Di titik inilah Yosef Namo tak lagi mampu menahan diri. Rahangnya mengeras. Nafasnya memburu. Ia berdiri setengah dari kursinya sebelum Maria menarik lengannya, memohon agar ia tetap duduk. Di kursi terdakwa, Letu Ahmad Faisal akhirnya berbicara. Dengan suara pelan namun jelas, ia menyampaikan penyesalan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud mencelakai Prada Laki Namo. Ia menyebut kejadian itu sebagai rangkaian peristiwa yang tidak terkendali. Kalimat-kalimatnya terdengar rapi, formal, dan terlatih. Namun bagi Maria, tidak satupun kalimat itu terasa menyentuh. Kalau tidak diniatkan, anak saya kenapa mati? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar, namun penuh luka. Ketua Majelis Hakim, Kolonel CHK Haji Prabowo, beberapa kali mengetuk palu kecil, mengingatkan agar ruang sidang tetap kondusif. Namun suasana telah terlanjur memanas. Pledau itu, alih-alih meredakan, justru menyulut kemarahan yang selama ini tertahan. Maria akhirnya berdiri. Suaranya bergetar, tapi tegas. Ia meminta izin kepada majelis hakim untuk berbicara. Ruang sidang kembali sunyi. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia berkata bahwa anaknya masuk militer untuk mengabdi, bukan untuk dipukul oleh komandannya sendiri. Ia tidak bicara soal pasal. Ia bicara sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya tanpa pernah mendapat penjelasan yang benar-benar manusiawi. Beberapa hadirin menunduk. Ada yang mengusap mata. Letu Ahmad Faisal menatap ke depan. Tidak menoleh. Tidak menjawab. Mayor CHKR Simanjuntak mencatat setiap detail. Ia tahu, pledau ini akan menjadi bahan penting dalam replik nantinya. Baginya, pembelaan yang mencoba mengaburkan unsur kesengajaan justru memperjelas satu hal. Tidak ada empati yang benar-benar utuh terhadap korban. Sidang sore itu ditutup dengan ketegangan yang belum mereda. Palu hakim diketuk, menandai penundaan hingga agenda berikutnya. Namun emosi keluarga korban tidak ikut tertunda. Di lorong pengadilan, Maria terduduk lemas. Yosef memeluknya erat. Bagi mereka, pledau itu terasa seperti luka kedua. Luka yang muncul bukan dari kekerasan fisik, tetapi dari kata-kata yang mencoba mereduksi nyawa menjadi sekadar insiden. Hari itu, keadilan terasa masih jauh. Dan semua orang tahu, babak terakhir akan menjadi yang paling menentukan. Karena setelah tuntutan dan pledau, pengadilan harus memilih. Memihak pembelaan, atau membela nyawa yang telah hilang. Hari-hari setelah pledau berlalu dengan sunyi yang menekan. Tidak ada lagi pernyataan panjang di ruang sidang. Tidak ada lagi dialog keras antara jaksa dan pembela. Namun justru di masa inilah beban psikologis terasa paling berat, terutama bagi keluarga Prada Laki Namo. Setiap pagi, Maria Namo terbangun dengan perasaan yang sama. Dada sesak, pikiran dipenuhi satu pertanyaan yang tak pernah terjawab tuntas. Apakah keadilan benar-benar akan berpihak pada anaknya? Ia tahu, apapun putusan nanti, Prada Laki tidak akan kembali.
Namun ia juga tahu, tanpa keadilan, luka itu akan terus bernanah. Di sisi lain kota, Letu Infantri Ahmad Faisal menunggu dengan caranya sendiri. Ia masih mengenakan seragam setiap kali hadir di pengadilan, namun maknanya telah berubah. Seragam itu bukan lagi simbol kewibawaan, melainkan pengingat bahwa status dan pangkat kini sedang dipertaruhkan. Sidang replik dan duplik telah dilalui. Mayor CHKR Simanjuntak dengan tegas membantah pledau terdakwa. Ia menekankan kembali bahwa unsur kesengajaan telah terbukti, bahwa kekuasaan komando tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas kekerasan, apalagi yang berujung pada hilangnya nyawa prajurit muda. Baginya, perkara ini harus menjadi garis batas yang jelas. Ketika sidang putusan semakin dekat, tekanan publik mulai terasa. Nama Prada Lakinamo semakin sering disebut di luar ruang sidang. Banyak yang melihat kasus ini sebagai ujian moral bagi peradilan militer. Apakah hukum benar-benar berdiri sejajar bagi semua, atau masih condong pada mereka yang berpangkat lebih tinggi? Hari sidang putusan pun tiba. Ruang pengadilan militer 315 Kupang kembali penuh. Wajah-wajah yang sama hadir, namun dengan ekspresi yang jauh lebih tegak. Tidak ada lagi harapan berlebihan. Yang tersisa hanyalah kesiapan menerima apapun hasilnya. Ketua Majelis Hakim, Kolonel CHK Haji Prabowo, memasuki ruang sidang dengan langkah mantap. Ia membawa map putusan di tangannya, sebuah dokumen yang akan menentukan arah hidup banyak orang. Ketika palu diketuk dan sidang dinyatakan dibuka, waktu seolah melambat. Maria menggenggam tangan Yosef. Tangannya dingin. Nafasnya pendek-pendek. Ia berusaha menguatkan diri, mengingat wajah Prada laki terakhir kali. Tersenyum, berpamitan, tak pernah tahu bahwa itulah perpisahan terakhir. Putusan dibacakan dengan bahasa hukum yang formal, panjang, dan penuh pertimbangan. Ketua Majelis Hakim menguraikan kembali fakta persidangan, posisi terdakwa sebagai komandan, serta dampak perbuatannya terhadap korban dan institusi. Setiap kalimat terasa seperti menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pasal. Ketika sampai pada inti putusan, ruangan kembali senyap. Apapun bunyi akhirnya, apakah sejalan dengan tuntutan auditor militer atau tidak, satu hal tak bisa dibantah. Kasus Prada Lakinamo telah membuka tabir kelam tentang kekerasan yang selama ini bersembunyi di balik disiplin dan hierarki. Jika hukum berdiri tegak, maka sidang ini akan dikenang sebagai titik balik. Jika hukum goyah, maka luka keluarga korban akan menjadi luka kolektif bangsa. Ketika palu hakim diketuk untuk terakhir kalinya, Maria menutup mata. Ia menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ia berbisik pada anaknya, bahwa ia telah berjuang sejauh yang ia mampu. Apapun hasilnya, nama Prada Lakinamo kini tak lagi bisa dihapus begitu saja. Ia telah menjadi simbol. Simbol bahwa nyawa prajurit bukan alat. Simbol bahwa perintah tidak boleh berubah menjadi kekerasan. Simbol bahwa pangkat seharusnya melindungi, bukan melukai. Dan di Pengadilan Militer 315 Kupang, sejarah kecil tapi penting telah ditulis. Tentang keadilan yang diuji, tentang pangkat yang dipertanyakan, dan tentang satu nyawa yang akhirnya didengar.